warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Vina, dalam pembelajaran IPS. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi mobilitas sosial. Sudah siap untuk belajar? Baik, kita mulai ya. Mobilitas sosial. Yang pertama adalah pengertian. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain. Yang kedua adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Nah, untuk mobilitas sosial vertikal ini bisa dibedakan lagi menjadi dua, yaitu social climbing atau mobilitas sosial vertikal naik dan social sinking atau mobilitas vertikal turun. Apakah saja contohnya? Nanti coba kalian eksplor sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok di mana tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Kemudian adalah mengenai faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial di sini ada 5. Yang pertama adalah struktural. Kemudian yang kedua adalah individu. Individu ini adalah terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Faktor pendorong yang ketiga adalah ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Yang keempat, faktor pendorongnya adalah politik. Faktor yang satu ini, politik ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Keadaan negara yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi keamanannya. Dengan begitu, ketersediaan dan kemudahan dalam bekerja juga lebih baik, sehingga masyarakat mampu melakukan mobilitas sosialnya. Yang kelima adalah faktor kependudukan. Pertambahan atau pengurangan penduduk dapat mempengaruhi bahan pemukiman, bahkan dapat mempengaruhi jumlah kemiskinan loh. Nah, makanya masalah kependudukan ini mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar bermigrasi ke daerah lain, sehingga mobilitas sosial pun terjadi. Lalu, bagaimana dengan faktor penghambatnya? Faktor penghambat mobilitas sosial ada 3. Yang pertama adalah kemiskinan. Masyarakat yang mengalami
kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Bila ada perlakuan membedakan seperti ini, sangat tidak baik. Selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. 3. Stereotip gender. Membeda-bedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan, seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, akan dapat menghambat mobilitas sosial loh. Kemudian yang terakhir berkaitan mobilitas sosial adalah mengenai saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, angkatan bersenjata, yaitu seperti TNI ataupun Polri. Kemudian lembaga keagamaan, misal yang ada di masjid, berkaitan dengan gereja, vihara, dan agama yang lain. Kemudian saluran mobilitas sosial selanjutnya adalah organisasi politik. Melalui organisasi politik, seseorang bisa menyalurkan aspirasinya. Selain itu, melalui organisasi politik dianggap bisa untuk mengubah atau beralih dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lainnya. Yang keempat, organisasi ekonomi. 5. Organisasi keahlian. 6. Perkawinan. Melalui perkawinan, seseorang bisa berubah lapisan sosialnya, bisa mengalami mobilitas naik ataupun mobilitas turun. Demikian adalah penjelasan tentang mobilitas sosial. Untuk informasi lebih detailnya bisa kalian pelajari atau pahami dari berbagai sumber informasi lainnya. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.